Tuhan Yesus Kristus itu adalah Sang Dajjal itu sendiri. Tuhan Yesus Kristus itu adalah Sang Dajjal itu sendiri. Tuhan Yesus Kristus itu adalah Sang Dajjal itu sendiri. Wow, setelah kami ucapkan ini, kami sudah mulai ada punya pikiran untuk menghabisi diri kami sendiri ya saudaraku ya. Diri kami kepingin mati, bilang. Kami ke dapur, langsung mengambil pisau dan parang itu saudaraku untuk menghabisi diri kami sendiri saudaraku. Pada saat itu pun karena ketakutan sudah semakin tinggi, kami melakukan hal seperti itu saudaraku. Kami menghabisi diri kami sendiri. Tetapi karena waktu itu Tuhan Yesus masih mengasihi kami saudaraku ya. Tuhan Yesus berbicara, suara itu muncul sangat jelas saudaraku. Ya teman-teman, shalom buat semuanya. Selamat datang di channel ini, dan saya percaya kita terus dalam keadaan baik dan sehat. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita teman-teman ya. Tuhan Yesus sangat mengasihi semua umat manusia. Dia pengasih dan penyayang teman-teman. Bagaimanapun kesalahan kita, apapun dosa kita di hadapan Tuhan, tetapi Dia terus mengasihi saya dan saudara. Sebesar apapun itu perbuatan kita yang sudah kita lakukan teman-teman, tetapi Yesus terus mengasihi kita. Jika kita datang dengan rendah hati dan mengakui dosa tersebut di hadapan Tuhan, sama seperti Bapak ini teman-teman ya, ia sudah melakukan kesalahan yang sangat besar ya, yang sangat fatal ya, dengan berkata Yesus adalah Dajjal. Nah, sampai ia tidak tenang dalam hidupnya teman-teman, sampai ia tidak memiliki ketenangan dalam jiwanya. Dan ketika ia teman-teman datang kepada Tuhan Yesus minta ampun dan mengakui dosanya itu atau perbuatannya itu teman-teman, maka Tuhan pun memulihkan dia teman-teman ya. Jadi itulah yang terjadi ketika kita datang mengakui dosa kita di hadapan Tuhan dan datang dengan rendah hati dan bertobat, maka Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Oleh karena itu teman-teman, saya rindu membagikan kesaksian yang sangat memberkati ini untuk kita semuanya. Mari kita saksikan bersama-sama. Perkenalkan, nama kami Jody Mandala. Kami asli atau asal dari Nusa Tenggara Timur. Awal mula kami bisa mengenal Tuhan Yesus lebih baik saudaraku. Tentunya kami sendiri ya, lahir dari orang tua yang Kristen. Tetapi kami sendiri tidak seberapa paham atau tidak pernah membaca Alkitab itu dengan sungguh-sungguh ya saudaraku ya. Sesekali kami ke gereja untuk mendengarkan firman. Tetapi kami sendiri mempunyai keberanian untuk selalu menjawab setiap pertanyaan dari saudara-saudara kami ya saudaraku ya. Ini berawal dari kami diundang oleh ketua RT di lingkungan kami ya, tepatnya di Kota Baru ya, Triorejo saudaraku. Kami diundang jam 7 pagi untuk datang ke rumahnya Pak RT. Di situ disambut oleh Pak RT dan juga istri, anak dan juga saudaranya ya. Kami datang ke sana bersama dengan keponakan kami yang perempuan, karena waktu itu keponakan kami juga libur ya, masih menunggu waktu untuk bekerja, jadi dia menemani kami ke tempatnya Pak RT. Nah, pada saat itu kami diajak untuk diskusi tentang firman kebenaran yang ada di dalam Injil ini saudaraku ya. Kami diskusi mulai dari jam 7 sampai dengan jam 12 siang saudaraku. Itu kami sudah selesai diskusi, dan pada akhir kami pamitan itu sekitar jam 12 dulu ya saudaraku ya. Tapi waktu itu Pak RT, istri dan juga anaknya memohon kepada kami untuk sabar sebentar agar kami bisa sama-sama minum
yang namanya teh ya, teh es teh atau teh panas itu. Kami minum dan duduk ngobrol seperti biasa sampai dengan jam 2 siang, saudaraku. Jam 2 siang kami pamitan. Kami pamitan dari rumahnya Pak RT, kami izin untuk pulang. Tetapi waktu kami bangun, saudaraku, kami mau bangun dari tempat tidur untuk keluar dari pintu gerbang rumah Pak RT, itu Pak RT sempat memohon kepada kami ya, katanya begini, sebentar Pak Jody, izinkan kami untuk bertanya sedikit atau satu pertanyaan saja. Ya, kami mengatakan, ya silakan Pak. Kami mengatakan silakan, dan pada waktu itu pertanyaan Pak RT itu begini, apakah Yesus Kristus itu adalah Sang Dajjal? Nah, karena kami sendiri tidak tahu siapa itu Dajjal ya, kami tidak paham siapa itu Dajjal, karena kami juga tidak mau mencari tahu ya dulu ya, kami tidak mau ke situ, ke ranah saudara-saudara kami ya. Tetapi waktu pertanyaan itu dijelaskan, kami seolah-olah itu merasa percaya diri dan kami menjawab seperti ini, saudaraku. Kami menjawab begini, iya betul, Tuhan Yesus Kristus itu adalah Sang Dajjal itu sendiri. Karena kami berawal tidak paham, saudaraku. Begitu beraninya ya, begitu beraninya kami mengatakan hal seperti ini, saudaraku, bahwa Tuhan Yesus Kristus itu adalah Sang Dajjal itu sendiri. Wow, setelah kami ucapkan ini, Pak RT juga kaget, kami juga kaget, saudaraku. Nah, pada saat itu juga yang namanya iblis mulai merasuki kami, saudaraku. Jadi rasa ketakutan itu mulai luar biasa, saudaraku. Dari rumahnya Pak RT itu kami sudah mulai terganggu. Nah, kami langsung mohon pamit ya. Kami pamit dan Pak RT pun mengizinkan istri, anak dan juga saudaranya mengizinkan kami keluar dari pintu rumah, dan kami keluar dari pintu gerbang ya, saudaraku ya. Nah, dari pintu gerbang itu kami sudah punya rasa ketakutan yang sudah mulai timbul, itu sudah mulai luar biasa, saudaraku ya. Jadi kami naik motor dari rumah Pak RT ke tempat kami itu sebenarnya tidak jauh, saudaraku ya. Paling jaraknya sekitar mungkin 5 sampai 60 meter dari rumahnya Pak RT ke tempat kami. Tetapi pada waktu itu keponakan kami minta kami untuk ke pasar dulu, belanja keperluannya karena 2 hari lagi dia masuk kerja. Ya, kami menuruti ya, ayo kita ke pasar. Waktu kami sampai di pasar, saudaraku, itu ketakutan semakin luar biasa. Semakin luar biasa. Bahkan kami melihat setiap orang yang menatap kami, itu kami sudah punya ketakutan yang luar biasa. Kami berpikir begini, orang itu mau mencelakai kami, atau mau memukul kami, atau mau membunuh kami. Itu pikiran-pikiran yang ada di dalam diri kami ya, saudaraku ya. Setelah kami mengucapkan itu tadi ya, kami menghina Tuhan Yesus Kristus tadi ya, saudaraku. Jadi kami sudah punya ketakutan yang luar biasa. Nah, setelah keponakan kami belanja, itu mungkin sekitar hampir 1 jam ya belanja, itu kami sudah punya ketakutan semakin tinggi, saudaraku. Akhirnya keponakan kami ajak kami pulang, dan kami pulang sampai di rumah. Waktu sampai di rumah, saudaraku, kami langsung masuk ke dalam kamar, kami kunci pintu. Nah, ini kelihatannya sudah sangat aneh ya, karena keponakan kami juga sudah tahu bahwa dari tadi di pasar juga tingkah kami sudah lain, sudah tidak seperti biasanya. Akhirnya keponakan kami mengetuk pintu, tapi kami tidak buka. Terus keponakan kami ini menelpon almarhum istri kami ya, yang pada waktu itu almarhum istri kami juga masih hidup ya. Beliau lagi menerima job menjaga pasien di rumah sakit ya, rumah sakit Adi Husada ya. Nah, jadi keponakan kami menelpon istri kami, dan istri kami pun kepingin berbicara dengan kami, saudaraku ya. Kepingin berbicara karena sudah sangat aneh yang kami tunjukkan kepada keponakan ini, sudah sangat aneh menurut keponakan kami ya. Istri kami juga minta untuk berbicara, kami tidak mau. Kami tetap tidak mau dan kami menutup pintu. Itu ketakutan semakin luar biasa, saudaraku. Nah, berjalannya waktu itu sekitar jam 6:30, itu kami sudah mulai ada punya pikiran untuk menghabisi diri kami sendiri ya, saudaraku ya. Kami ingin menghabisi diri kami sendiri, kami kepingin mati, bilang begitu ya, karena ketakutan yang luar biasa ini. Sang iblis ini menyerang kami itu sangat luar biasa, saudaraku.
Akhirnya jam 7 kurang, mungkin kurang 5 menit saudaraku ya. Karena waktu itu kami juga tidak tahu persis kejadian ini, hanya keponakan kami yang menceritakan bahwa itu waktu kami buka pintu itu sudah hampir jam 7 ya, mungkin jam 7 kurang 5. Jadi waktu kami buka pintu itu keponakan langsung bilang ini mama mau bicara atau istri kami ingin bicara dengan kami ya, tetapi kami menolak dan kami ke dapur. Terus kami langsung mengambil pisau dan parang itu saudaraku untuk menghabisi diri kami sendiri saudaraku. Kami masuk lagi ke dalam kamar, kami kunci pintu itu rapat-rapat dan pada saat itu pun karena ketakutan sudah semakin tinggi, kami melakukan hal seperti itu saudaraku. Kami menghabisi diri kami sendiri, tetapi karena waktu itu Tuhan Yesus masih mengasihi kami saudaraku ya. Tuhan Yesus berbicara, suara itu muncul sangat jelas saudaraku. Bilang begini, anakku, bangunlah, bangun dan pergilah ke rumah sakit, karena engkau masih tetap hidup dan engkau akan bersaksi untuk namaku. Aku mengasihimu dan bangun, pergilah ke rumah sakit. Waktu itu saudaraku kami bangun, saudaraku kami buka pintu, itu saudaraku keponakan kami itu kaget karena lihat apa yang terjadi, itu sangat kaget saudaraku ya. Ini di sini kami tidak bisa cerita secara formal ya, secara jelas kejadiannya seperti apa. Itu apa namanya, takut nanti di banned atau apa ya sama ini ya. Jadi kami tidak bisa menjelaskan secara detail ya. Tetapi waktu keponakan kami melihat kami, dia takut saudaraku. Dia takut, langsung dia lari ke saudara kami, mungkin sekitar 100 meter dari tempat kami. Dan dia minta bantuan ya. Tetapi saudara kami itu satu pulau, bukan saudara kandung, hanya saudara dari sana ya, dari NTT ya. Saudara kami itu lari ke tempatnya Pak RT. Nah kami juga ambil motor, kami setir motor itu sendiri saudaraku. Kami setir motor sendiri dan kami langsung ke tempatnya Pak RT. Nah di tempatnya Pak RT kami berpapasan dengan saudara kami yang tadi, keponakan kami ke sana untuk minta bantuan. Dia juga kaget saudaraku melihat kondisi kami, dia kaget sekali. Dia kaget, tetapi kami hanya cuman bilang iya, kami terus. Tapi waktu kami bilang terus, itu suara kami sudah tidak ada saudaraku ya. Suara kami sudah tidak ada, tidak jelas begitu ya. Terus kami langsung lewat dari rumahnya Pak RT dan kami pun bertemu dengan keponakan kami yang minta bantuan tadi. Kami suruh naik, ayo naik di motor. Keponakan kami tanya, mau kemana bapak ini? Kita ke rumah, nanti sampai di rumah ambil tasmu, terus ambil keperluanmu, kita mau ke rumah sakit nih. Iya bapak. Nah kami sampai di rumah, kami suruh keponakan turun dan keponakan kami ambil tas keperluannya dia dan kami pun berangkat ke rumah sakit. Nah kami berangkat dari rumah sakit ini saudaraku, dari rumah kami ya, Driorejo ya, sampai ke rumah sakit RKZ saudaraku ya. Begitu jauh ya, tetapi kami yang menyetir motor itu sendiri saudaraku. Kami membonceng keponakan kami dan kami berangkat. Dan puji Tuhan saudaraku, sepanjang perjalanan kami dituntun ya oleh Roh Kudus. Jadi waktu kami lewat saudaraku tidak ada hambatan. Padahal itu kalau Surabaya ya atau daerah Wiyung ya, daerah Wiyung itu kalau masih di bawah jam 10 malam itu tidak ada yang bilang tidak macet. Itu semuanya macet saudaraku. Tetapi puji Tuhan, waktu kami berangkat dari tempat kami Driorejo ke rumah sakit RKZ melewati Wiyung itu tadi saudaraku, itu tidak ada hambatan, bahkan lampu merah pun juga tidak ada. Kami terus menerabas, terus tidak ada hambatan sama sekali. Motor kami pun juga tidak berhenti. Memang sepanjang jalan ada rumah sakit saudaraku, tetapi waktu keponakan kami berteriak, bapak ini ada rumah sakit, kita berhenti di sini, tetapi motornya tidak mau berhenti saudaraku, seperti dituntun ya. Jadi kami tidak bisa berhenti, kami langsung terus sampai di rumah sakit RKZ. Nah sampai di rumah sakit RKZ, kami parkir di IGD saudaraku. Waktu kami parkir itu semuanya pada kaget di situ. Puji Tuhan ya, mereka kaget bilang, wow ini apa yang terjadi ya. Dan mereka membawa kami ke ruangan khusus ya, ruangan khusus untuk dioperasi waktu itu ya. Dan istri kami pun
uh, sudah sampai ke rumah sakit RKZ ya, karena istri kami awalnya masih bekerja di rumah sakit udah Adi Husada, dan istri kami minta izin untuk datang di RKZ menjenguk kami. Dan istri kami pun almarhum istri kami pun mulai mengurus semua surat untuk dioperasi. Nah, puji Tuhan saudaraku ya, ini Tuhan Yesus berkarya luar biasa ya di rumah sakit ya. Waktu malam itu dokter tidak ada saudaraku ya. Jadi jadwal dokter itu jam 5 pagi ya. Jadi kami itu menunggu sampai jam 5 pagi saudaraku. Kami harus dioperasi. Tetapi puji Tuhan saudaraku, waktu operasi darah kami normal saudaraku ya. Padahal kejadiannya dari jam 7 itu tadi ya, sampai jam 5 subuh. Darah segitu banyak saudaraku ya. Mau bercucuran dari atas, dari tangan, dari perut, bagaimanapun itu bercucuran begitu banyak ya. Sampai satpam di sana juga kaget semua dan lari semua ya waktu melihat kami pertama kali sampai ya saudaraku ya. Nah, itu sangat luar biasa ya saudaraku. Tuhan Yesus berkarya di situ sangat luar biasa. Waktu dokter mengecek darah kami itu jam 5 ya, jam 5 persediaan untuk operasi ya. Itu darah kami normal saudaraku. Dokter juga kaget waktu itu dan dokter pun mulai operasi. Setelah operasi baru menurut dokter kami dihimbau untuk menambah darah sekitar 2 kantung ya, 2 kantung darah ya. Itu istri kami yang menyampaikan semua bahwa setelah operasi selesai hampir 1 jam itu baru kami disarankan untuk tambah darah 2 plastik ya. Ya puji Tuhan saudaraku ya. Nah, waktu di rumah sakit juga Tuhan Yesus berkarya itu luar biasa saudaraku. Menurut dokter medis, suara kami ini tidak akan bisa ada. Kami tidak bisa punya suara. Kalau mujizat Tuhan berkarya di dalam hidup kami itu 4 tahun sampai 5 tahun baru kami bisa berbicara saudaraku. Luar biasa. Sangat-sangat luar biasa saudaraku ya. Jadi waktu medis mengatakan itu, istri kami juga kaget. Tetapi kami sangat yakin saudaraku, dan istri kami pun juga yakin. Almarhum istri kami pun juga banyak berdoa ya. Dia juga adalah seorang penginjil ya, penginjil jalanan juga. Jadi dia berdoa terus dan puji Tuhan saudaraku. Waktu kami 6 hari di rumah sakit RKZ itu kami dipindahkan saudaraku. Kami dipindahkan ke rumah sakit DR Sutomo di Karangmenjangan ya. Jadi 6 hari kami di RKZ, kami dipindahkan ke DR Sutomo. Nah, di DR Sutomo itu saudaraku tiap pagi hari yang pertama ya, hari ke-7 kami di sana, kami tidak pernah tidur saudaraku ya. Hari ke-7 itu kami bangun, kami jemur panas. Kami jemur panas sambil kami baca Alkitab ya. Kami mulai membaca, walaupun itu kami belum bisa berbicara, tetapi kami pakai pulpen saja. Kalau kami mau meminta sesuatu kami pakai pulpen, kami catat saja begitu ya. Minta ke istri atau ke keponakan atau ke suster ya, kami catat di kertas saja ini. Nah, kami jemur panas di hari yang ke-7 itu sampai sore. Kami tidak mau pindah, kami tidak mau tidur. Luar biasa, itu kekuatan yang Tuhan Yesus berikan itu sangat luar biasa saudaraku. Jadi kami di sana itu bukan seperti orang sakit, tetapi kami seperti orang sembuh di sana. Ya, di hari yang ke-7 itu ya. Sampai keluarga-keluarga yang menunggu pasien di sana ya, keluarga-keluarga pasien mereka menunggu di luar, dan kami pun duduk bersama mereka di luar situ, dan mereka pun heran, Pak Jody ini kan orang sakit, kenapa kok duduk di sini? Kami bilang, kami bukan sakit, kami sudah sembuh, kami sudah sehat. Wow, luar biasa ya ini. Tuhan Yesus baik. Kami bersaksi juga ya, karena di situ ada saudara-saudara kami di situ juga banyak ya. Tapi waktu kami bersaksi cuma pakai kertas. Nah, puji Tuhan saudaraku, melewati hari ke-7 masuk di hari yang ke-8, itu pagi kami jemur. Kami jemur, jam 9 kami dipanggil lagi ke dalam untuk pemeriksaan oleh suster. Terus kami keluar lagi, setelah pemeriksaan kami keluar lagi, kami berjemur lagi saudaraku. Di hari yang ke-8.
kami berjemur tepatnya jam 2 siang, saudaraku. Itu tiba-tiba istri dan keponakan itu mendatangi kami di tempat panas ya, di taman itu ya. Kami di taman, kami jemur panas itu ya. Nah, waktu istri datang sama keponakan di tempat kami bilang jangan. Nah, waktu kami bilang jangan atau kami bilang hey. Nah, waktu kami bilang hey begini, saudaraku, itu suara kami itu tiba-tiba muncul, saudaraku. Yang awalnya tidak bisa, tiba-tiba muncul, langsung keluar. Kata hey ini keluar, tapi belum begitu jelas. Hanya puji Tuhan sudah terdengar oleh semua orang di situ dan keponakan kami dan istri kami, saudaraku. Jadi keponakan kami dan istri kami langsung datang memeluk kami dan berterima kasih. Puji Tuhan, terima kasih banyak Tuhan Yesus, terima kasih banyak. Suara suami kami sudah kembali. Suami kami sudah bisa berbicara walaupun belum jelas. Nah, itu kami semakin giat, kami semakin semangat, saudaraku. Kami semakin percaya bahwa suara kami akan semakin jelas. Kami berbicara terus, tidak pernah berhenti. Kami berbicara terus, puji Tuhan. Kami berbicara terus, kami menyanyi haleluya. Oh, kami menyanyi luar biasa dari jam 2 itu, saudaraku, sampai jam 6. Saudaraku, suara kami normal kembali, jelas kembali. Tidak ada yang namanya tidak jelas. Jelas semua. Apa yang kami bicarakan, istri kami tahu, suster kami tahu, dokter kami yang di rumah sakit RKZ tahu semua. Suster-suster sana mulai mengetahui bahwa kami bisa berbicara. Nah, di hari yang ke-8 ini kami berbicara, saudaraku, itu gempar. Jadi dokter yang di rumah sakit DR Sutomo memberi kabar kepada dokter yang di rumah sakit RKZ. Gempar, saudaraku. Karena menurut mereka, menurut ilmu medis, suara kami ini kalau mujizat Tuhan kan 4 tahun ya. Tetapi puji Tuhan 8 hari kami sudah bisa berbicara, saudaraku. Tuhan Yesus itu luar biasa, saudaraku. Kami bisa berbicara dan di hari yang ke-10, saudaraku, semua dokter datang. Dari RKZ dan juga dari DR Sutomo datang dan mereka duduk, berdiri di kaki tempat tidur kami dan mereka melihat begini. Sampai mereka kepingin tahu ya apa yang terjadi, tetapi kami bilang ini adalah karya Tuhan Yesus, jadi jangan kaget. Ya, Tuhan Yesus yang memulihkan kami sehingga kami bisa berbicara. Ya, puji Tuhan, mereka tersenyum dan mereka pergi. Tetapi waktu sampai di luar, saudaraku, ada satu dokter. Ini dokter di rumah sakit DR Sutomo ya. Dokter ini kembali ke ruangan kami dan datang di kaki tempat tidur kami lagi. Waktu datang di kaki tempat tidur kami lagi, dokter ini berkata begini, Pak Jody, saya rasa Pak Jody ini orang sakti. Langsung kami jawab begini, oh ya, tetapi yang sakti itu bukan saya, tetapi Tuhan Yesus Kristus yang sakti, yang sekarang ada di dalam diri saya. Rohnya bekerja sehingga saya bisa pulih kembali, saudaraku. Karena yang sakti itu Tuhan Yesus Kristus. Dan saudara kami dokter itu tersenyum, dia tunduk dan dia pun berjalan. Haleluya. Tuhan Yesus baik, saudaraku. Dan di hari yang ke-12 kami minta pulang, saudaraku. Jadi di hari yang ke-12 kami pulang. Nah, di hari yang ke-12 kami izin untuk pulang. Dan mulai saat itu pun kami semakin giat ya untuk membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, dari Kejadian sampai Wahyu. Itu kami selalu mempelajari karena kami tahu bahwa kesempatan kedua kali Tuhan Yesus memberikan kami hidup ini itu untuk bersaksi dan juga memberitakan firman kebenaran ini kepada setiap saudara kami yang rindu atau ingin berkenalan dengan yang namanya Tuhan Yesus Kristus itu, saudaraku. Ya, teman-teman, itulah dia, kita sudah saksikan bagaimana kesaksian yang sangat memberkati rohani kita, dan itulah buktinya Tuhan Maha Pengasih dan Penyayang, teman-teman ya. Tiada pengampunan lagi di luar Yesus. Hanya Tuhan Yesus yang mampu mengampuni dosa kita. Hanya Tuhan Yesus yang mampu mengampuni dosa umat manusia.
Hanya Dia yang telah rela mati untuk menebus kita dari dosa. Jadi apapun itu dosa kita, masa lalu kita, Tuhan mampu mengampuni kita. Kenapa? Karena darahnya sudah tercurah untuk itu, teman-temannya. Jadi sekarang pertanyaan bagi kita, kenapa Yesus berkuasa atas dosa? Kenapa Yesus mampu mengampuni dosa manusia? Mari dengarkan baik-baik. Kenapa Yesus mampu mengampuni dosa umat manusia dan mengapa Dia berkuasa atas dosa? Ya, karena Yesus itu adalah Tuhan. Yesus adalah Tuhan satu-satunya. Hanya Dia yang bisa menerima kita yang sudah jatuh dalam dosa, dan Dia mampu menguduskan kita menjadi umat yang layak baginya, karena Dia yang telah rela berkorban untuk manusia, teman-teman. Itulah jawaban, ya, tempat yang seturut dengan Alkitab. Jadi firman Tuhan berkata, teman-teman, akulah jalan dan hidup, tidak ada sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Akulah terang dunia dan akulah pohon kehidupan yang kekal. Itulah perkataan Tuhan Yesus. Jadi itulah teman-teman video yang saya bisa bagikan kali ini. Jangan ada yang meragukan kasih Tuhan. Jangan ada yang bimbang akan kasih Tuhan, pertolongan Tuhan. Tuhan pasti menolong kita tempat pada waktunya, teman-teman. Karena Tuhan berkata dalam firman-Nya, Dia tidak meninggalkan kita seperti anak yatim piatu, tetapi Dia memberikan Roh-Nya menjadi penolong bagi kita. Dan biarlah itu jadi bagi setiap kita, teman-teman. Mari kita terus semangat bergairah mengikut Tuhan, agar kita menjadi kudus dan kudus hari demi hari, dan kita menjadi umat yang layak bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.